Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi wa ihwan minal anbiya'i wal mursalin wa salihin wa ila jami'il musannifin khususan musannifi hadzal kitab wa ila hadratil sama'udhin sallallahu wa ila jami'i masyayikh langit wa usulihim wa furuhim wa nafa'ati wa barakatuh fid din wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaraitu wujubis sholati salah satu asya, utawi biro-biro syarat wajibe sholat iku salah satu asya iku telu biro-biro perkara. Al-islamu utawi salah sijine salasa iku al-islamu iku Islam, wal bulughu lan balek, wal aklu lan berakal. Syarat wajib sholat itu ada 3. Yang pertama Islam. Karenanya tidak wajib sholat bagi orang yang tidak Islam, orang yang kafir. Yang kafir asli, dan tidak wajib mengqodhoi sholat bagi orang yang kafir asli ketika masuk Islam. Jadi orang yang kafir sejak lahir kemudian dia dewasa umur 50 umpamanya kemudian masuk Islam, maka dia tidak perlu mengqodhoi sholat karena dia kafir asli. Beda dengan orang yang asalnya Islam kemudian murtad, umpamanya murtadnya 5 tahun kemudian tobat masuk Islam lagi, maka baginya harus mengqodhoi sholat selama dia murtad. Jadi kalau murtadnya 5 tahun berarti dia harus mengqodhoi sholat selama 5 tahun. Jadi 5 kali 5 tahun. Wal bulughu yang kedua adalah balik. Balik berarti tidak wajib sholat bagi anak kecil. Yang diwajibkan sholat apabila seseorang itu sudah balik. Kalau laki-laki batas atau mulai balik itu kalau dari segi umur itu umur 15 atau kurang dari 15 tapi sudah pernah mimpi basah, sudah pernah keluar air sperma, maka sejak itu berarti dia sudah masuk kategori balik. Kalau sudah masuk kategori balik berarti dia berkewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Tetapi bagi orang tua, walaupun anak itu belum mencapai balik, umur 7 tahun, bagi orang tua harus mendidik atau melatih atau memerintahkan untuk sholat. supaya nanti kalau sudah balik
anak tersebut terbiasa dengan melakukan sholat sehingga tidak malas di dalam melakukan sholat ketika ia sudah mencapai umur balik, karena sejak kecil sudah dididik untuk melaksanakan sholat. Bahkan kalau sudah mencapai umur 10 tahun, orang tua boleh memukul anak yang tidak melakukan sholat dengan pukulan yang tidak melukai, dengan pukulan yang tidak sampai melukai daripada si anak. Jadi entah dipukul pakai guling apa pakai bantal apa piye sing sekirane tidak melukai anak tersebut. Dalam artian ini dalam rangka mendidik anak supaya mau melaksanakan sholat, walaupun sebetulnya anak tersebut belum berkewajiban karena belum mencapai balik. Tetapi sebagai orang tua tetap memberikan pelajaran kepada anak sejak dini, sehingga anak tersebut kalau masa kecilnya sudah terbiasa sholat, nanti kalau sudah masuk pada waktu balik, umur balik, maka sudah terbiasa melakukan sholat tanpa menunggu perintah dari orang tua. Syarat wajib sholat yaitu yang ketiga adalah al-aqlu, berakal, sehingga tidak wajib sholat bagi orang yang tidak berakal seperti orang gila, maka baginya tidak berkewajiban melakukan sholat. Wassalawatul masnunat khomsun, utawi biro-biro sholat al masnunat kang den sunataken iku khomsun iku 5. Al idani siji sholat riyaya loro, wal kusufani lan sholat gerhana loro, wal istisqoi lan sholat istisqa, sholat njaluk udan, wasunanu utawi pira-pira salat sunat at-tabi'atu kang anut lil faraidhi maring pira-pira salat fardhu iku sab'ata asyara iku ana 17 apane rakaatan rakaate. Rakaatul fajri rong rakaat salat fajar, wa arbaun lan 4 qabla dhuhri ing dalem sadurunge salat zuhur, wa rakaatani lan rong rakaat ba'dahu ing dalem sakwise salat zuhur, wa arbaun lan 4 rakaat qoblal asri ing dalem sadurunge salat asar, wa rakaatani lan rong rakaat ba'dal maghribi ing dalem sakwise salat maghrib, wa salasun lan 3 rakaat ba'dal isya'i ing dalem sakwise salat isya, yutiru hale witir sapa wong biwahidatin kelawan salah siji minhunna saking salas. Sholawat yang disunatkan itu ada 5, tapi sebetulnya banyak. Sholat sunat itu banyak, tidak hanya 5. Cuma yang 5 ini adalah sholat sunat yang disunatkan berjamaah, yaitu sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, itu sholat sunat yang disunatkan berjamaah. Seumpamanya sholat Idul Fitri sendiri di rumah, tidak apa-apa. Suaminya yang jadi imam, istrinya yang jadi makmum, kemudian sing khutbah ya suamine sisan, jadi khutbah dewe, terus mari ngono ngimami, selesai, itu boleh. Nah, jamaah itu minimal ada imam, ada makmum, itu namanya jamaah, sekalipun cuma 2 orang, sekalipun cuma 2 orang. Lah, sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana matahari, sholat gerhana bulan, dan sholat istisqa, ini semuanya disunatkan dengan berjamaah. Adapun sholat sunat yang mengikuti sholat fardu atau yang sering disebut sholat sunat rawatib, itu sholat sunat yang tidak disunatkan berjamaah, jadi nggak usah jamaah. Sholat sunat rawatib itu ada 17 rakaat.
yaitu dua rakaat sebelum sholat subuh, atau yang sering disebut dengan sholat sunat fajar. Jadi sholat fajar itu sholat subuh, sholat sunat fajar berarti qobliyah subuh. Dinamakan sholat sunat fajar karena pada waktunya adalah ketika munculnya fajar shodiq. Jadi waktu masuk subuh itu adalah ketika munculnya fajar shodiq, maka dinamakan sholat fajar. Sehingga dalam hadis itu raqatal fajri khairun minal ardi wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh atau qobliyah subuh itu lebih baik daripada bumi seisinya. Jadi lebih utama, saking pahalanya, saking besarnya qobliyah subuh sampai lebih baik daripada bumi dan isinya. Sehingga diusahakan jangan sampai meninggalkan sholat qobliyah subuh. Wa arbaun qabla duhri, sholat rawatib 4 rakaat sebelum sholat duhur atau qobliyah duhur. Wa rakaatani ba'dahu, dan 2 rakaat setelah sholat duhur. Tapi ada yang mengatakan qobla duhur ambek ba'da duhur sama-sama 4 rakaat. Jadi qobliyahnya 4 rakaat, ba'diyahnya juga 4 rakaat dalam kitab yang lain. Kemudian 4 rakaat sebelum asar. Kalau setelah asar tidak diperbolehkan melakukan sholat. Ya, tidak ada ba'diyah asar, tidak ada ba'diyah subuh. Jadi sing ono qobliyah subuh, qobliyah asar. Untuk ba'diyahnya tidak ada. Wa rakaatani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah sholat maghrib. Kalau sebelum itu juga sunat tapi ghairu muakkad, tidak sangat dianjurkan. Tapi boleh kita melakukan sholat sunat qobliyah maghrib, boleh, tidak ada larangan. Dan 3 rakaat setelah sholat isya. Setelah sholat isya itu ba'diyahnya 2 rakaat, yang 1 rakaat itu sholat witir sebagai penutup. Jadi sholat witir itu disunatkan tidak hanya pada bulan Ramadan tok. Setiap hari kita sangat-sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat witir. Apakah sholat witir itu kita laksanakan setelah sholat isya, yakni setelah sholat ba'diyah isya tadi, atau nanti dalam sulusul lail menjelang subuh setelah sholat tahajud kemudian kita tutup dengan sholat witir, boleh. Ya, kalau sahabat Abu Bakar itu sholat witirnya setelah sholat isya langsung. Tapi kalau sahabat Umar itu sholat witirnya pada waktu sulusul lail, yakni setelah sholat malam kemudian baru ditutup dengan sholat witir. Boleh pilih yang mana saja, boleh. Kalau memang sekiranya nanti kok diperkirakan nggak bisa bangun malam, ya lebih baik sholat witirnya setelah sholat isya. Tapi kalau sekiranya sudah terbiasa bangun malam, ya lebih baik sholat witirnya diakhirkan. Sholat witir paling sedikit adalah 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat. Karena Rasulullah tidak pernah melampaui dari 11. Jadi para ulama fikih mengambil kesimpulan sholat witir paling banyak itu 11 rakaat. Karena dari riwayat-riwayat itu Rasulullah sholat malam itu ada riwayat 11 rakaat, ada riwayat 13 rakaat. Yang diperkirakan 13 itu yang 2 rakaat sholat malam qiyamul lail, kemudian yang 11 rakaat itu sholat witir. Bahkan Rasulullah itu pernah melakukan sholat witir 9 rakaat dengan 1 salaman. Jadi
Rakaat pertama sampai rakaat ke-8 itu terus berdiri, baru terakhir rakaat yang ke-9 baru duduk tahiyat akhir. Waktunya sholat witir adalah bainal isya wa tulu'il fajri, setelah sholat isya sampai munculnya fajar shodiq. Kalau ada orang sholat witir sebelum sholat isya, maka berarti sholatnya tidak dianggap sebagai sholat witir karena waktunya tidak tepat. Jadi kalau kita mau sholat witir, ya kita harus sholat isya dulu baru sholat witir. Jangan sholat witir dulu baru sholat isya. Begitu juga sama dengan terawih. Terawih itu waktunya juga setelah sholat isya. Jangan kok terawih dulu baru sholat isya. Kadang-kadang sebagian orang itu yang datang ke masjid sudah ketinggalan jamaah isya. Di masjid sudah terawih, dia langsung ikut terawih, isya kari. Lah ini tidak dinamakan sholat terawih namanya. Sholat terawih itu waktunya setelah sholat isya. Nah kalau ketinggalan ya sholat isya dulu. Walaupun imamnya sudah sholat terawih, kita ikut di belakang dengan niat sholat isya. Jangan langsung terawih, tapi niat sholat isya. Setelah kita selesaikan sholat isya baru kita sholat terawih. Sebab kalau sholat terawih dilakukan sebelum sholat isya namanya bukan sholat terawih, ya, dinamakan sholat sunat mutlak, masuk kategori sholat sunat mutlak, tidak dinamakan sholat terawih. Adapun sholat rawatib yang muakkad yang sangat-sangat dianjurkan untuk dilakukan ada 10 rakaat. Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Ini yang sholat sunat rawatib sing muakkad. Jadi sholat sunat rawatib itu dibagi loro, ono sing muakkad, ono sing ghairu muakkad. Sing muakkad ono 10 iku mau. Dan kaya ba'diyah zuhur mau kan ono petang rakaat, lah itu sing 2 rakaat muakkad, sing 2 rakaat ghairu muakkad. Wa salasu nawafil utawi telu pira-pira sholat sunat muakkadatun kang muakkadatun iku den kokoaken sholatul laili, yaiku sholat wengi, wa sholatud duha lan sholat duha, wa sholatut tarawihi lan sholat tarawih. 3 sholat sunnah ini adalah sholat yang sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah, yaitu sholatul lail, sholat malam. Sholat malam itu sangat-sangat dianjurkan. Ya, sholat malam itu kalau malam itu dibagi 3 berarti ada sepertiga malam yang pertama, sepertiga malam yang kedua, dan sepertiga malam yang ketiga, yakni yang terakhir. Lah sing afdol itu sepertiga malam sing terakhir, yakni menjelang sholat subuh. Itu sepertiga malam yang terakhir, maka kita sangat-sangat dianjurkan untuk melakukan sholatul lail. Sholatul lail bisa berupa sholat tahajud, bisa berupa sholat hajat atau yang lainnya. Sebab sholat tahajud itu syaratnya harus dilakukan setelah tidur, walaupun tidurnya cuma sebentar. Jadi umpamanya setelah sholat isya kemudian kok tidur 1 jam, jam 9 bangun, itu sudah boleh sholat tahajud. Jadi sholat tahajud itu tidak harus sepertiga malam. Yang penting setelah sholat isya sudah tidur kemudian bangun, maka itu boleh kita melakukan sholat tahajud, walaupun sing afdol itu dilakukan sepertiga malam. Ya, sebab ada dawuh wabil ashari hum yastaghfirun. Jadi mereka beristighfar di waktu sahur. Lah waktu sahur itu berarti sepertiga malam. Disitulah makom-makom mustajab, ya, tempat yang mustajab doa di sepertiga malam, sehingga sangat-sangat dianjurkan untuk melakukan sholatul lail. Yang kedua sholat duha.
Kalau bagi para nabi, para ambiya, para rasul, sholatul lail itu hukumnya wajib, tapi bagi umatnya hukumnya sunnah. Sholat duha juga sholat duha, ini juga sangat dianjurkan. Lah, sholat duha bedanya sholat duha dengan sholat syuruk ya. Ada istilah sholat syuruk. Sholat syuruk itu ketika matahari terbit dan sudah naik sekiranya 1 tombak. Jadi sholat syuruk itu podo karo masuk waktu duha. Lah biasanya umumnya sholat hari raya itu dilakukan waktu syuruk itu. Kalau sebelum syuruk itu tidak boleh kita melakukan sholat. Jadi kalau matahari itu belum terbit, belum naik, itu tidak boleh kita melakukan sholat ya. Baru diperbolehkan sholat itu apabila matahari diperkirakan sudah naik 1 tombak. Yang biasanya Masjid Manyar itu ada dari Masjid Manyar itu pembaca surat ad-duha. Kalau baru ayyuhan nuam itu belum boleh sholat, itu belum boleh sholat sunat. Ayyuhan nuam itu untuk peringatan bagi mereka yang masih tidur. Makanya itu lafalnya ayyuhan nuam, artinya hai orang-orang yang masih tidur. Nah, kalau sudah membaca surat ad-duha lah itu berarti masuk waktu duha. Jadi waktu syuruk itu bisa juga, sholat syuruk itu bisa juga disebut sholat duha. Jadi bisa diniati dua, niat sholat syuruk dan niat sholat duha, sebab itu sama. Tapi kalau duha itu waktunya panjang sampai lingsire srengenge, sampai duhur. Sedangkan syuruk hanya pada waktu awal munculnya matahari yang sudah naik 1 tombak itu. Kemudian kita disunatkan sholat 2 rakaat. Nah, itulah yang dinamakan sholat syuruk. Nah, di dalam termasuk ada fadilah apabila ada seseorang yang sholat subuh, kemudian setelah sholat subuh dia baca wirid atau baca Al-Quran, tidak keluar musola atau tidak keluar masjid sampai waktu syuruk. Kemudian dia sholat syuruk, kemudian baru turun dari masjid, maka orang tersebut mendapatkan pahala seperti orang yang haji dan umroh, yaitu sholat syuruk. Termasuk sholat sunat muakkad adalah sholat taraweh. Sholat taraweh, jadi yang namanya taraweh itu artinya banyak istirahat. Jadi sejarahnya sholat taraweh itu di zaman Rasulullah itu tidak ada. Tidak ada, Rasulullah sendiri tidak pernah melakukan sholat taraweh. Rasulullah itu hanya melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan pada hari pertama, kedua, dan ketiga. Belum taraweh. Rasulullah tidak memberi nama taraweh, tidak pernah. Kemudian pada malam keempat, kelima, dan sampai akhir Rasulullah tidak keluar ke masjid untuk melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan. Sehingga pada waktu itu para sahabat sholat sendiri-sendiri, qiyamul lail sendiri-sendiri. Sampai zamannya sahabat Abu Bakar masih sama. Ketika sahabat Abu Bakar menjadi khalifah, sahabat Abu Bakar ini tidak mau merubah, karena Rasulullah juga tidak pernah melakukan taraweh full di bulan Ramadan bersama sahabat, tidak pernah. Maka sahabat Abu Bakar tidak mau merubah kebiasaan itu, sehingga dibiarkan, sehingga akhirnya para sahabat sholat sendiri-sendiri walaupun di masjid yang sama. Akhirnya pada masa Sayyidina Umar, baru Sayyidina Umar karena melihat para sahabat ini dipandang itu tidak enak sholat sendiri-sendiri di satu tempat. Akhirnya sahabat Umar memanggil salah satu sahabat sing ahli maca Quran untuk dipilih dijadikan imam, dan sahabat yang lain harus menjadi makmum. Jadi sholat berjamaah dalam satu imam, sehingga dalam masjid itu dijadikan oleh sahabat Umar bin Khattab ini sebagai awal melakukan sholat taraweh, sehingga sahabat Abu Bakar lah yang memberi nama taraweh. Karena apa? Karena di situ banyak istirahatnya. Jadi setiap 4 rakaat 2 kali salam kemudian tawaf, namanya taraweh istirahat. Jadi 20 rakaat
dengan 5 kali istirahat. Jadi 5 kali istirahat ini digunakan oleh para sahabat untuk melakukan tawaf. Tapi sholat tarawihnya tetap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, karena ada kaidah fikih sholatul laili masna masna. Sholat malam itu dilakukan 2 rakaat, 2 rakaat, bukan 4 rakaat, karena sholat sunnah. Nah kemudian dari situ, sejak itu ya, sejak zamannya Khalifah Umar bin Khattab inilah muncul istilah sholat taraweh yang jumlahnya adalah 20 rakaat. Makanya jerene Mbah Mun sarang sing diarani sholat taraweh iku ya 20 rakaat iku. Nek gak 20 rakaat berarti jenenge qiyamul lail duduk taraweh. Soalnya sebelum itu ndak ada, sebelumnya sahabat Umar bin Khattab membuat taraweh 20 itu ndak ada. Nah kemudian di kota Madinah, karena di Mekah itu ada tawafnya, di Madinah itu sholat tarawehnya bukan 20 tapi ditambahi 36. Jadi 36 rakaat. Karena di Madinah nggak bisa tawaf, maka dapat 4 rakaat ditambahi lagi, sehingga 36 rakaat itu di kota Madinah. Cuma sekarang sudah sama, yaitu sama-sama 20-nya. Kalau dulu itu di kota Madinah 36 rakaat ya. Tapi ini semua adalah kesunatan, bukan kewajiban, sehingga kita tidak perlu memperdebatkan antara yang 20 atau yang 8, karena sama-sama sunnah ya. Tidak perlu diperdebatkan. Yang mau 20 silakan, yang mau 8 ya terserah. Lah itulah keuntungannya. Rasulullah tidak sholat taraweh selama 30 hari full. Seandainya Rasulullah taraweh 30 full, Rasulullah khawatir sholat taraweh ini diwajibkan bagi umatnya, sehingga fadilah Rasulullah tidak ikut sholat taraweh 30, sholat qiyamul lail 30 full tadi, maka sholat taraweh ini hukumnya hanya sunnah muakkadah, tidak sampai wajib. Faslun wasaro itu sholati utawi piro-piro syarate sholat qabla duhuli ing dalam sakdurunge manjing, fiya ing dalam sholat iku khamsatu asya'a iku 5 piro-piro suwiji-wiji. Taharatul a'dha'i rupane nyuceni piro-piro anggota, minal hadasi saking hadas, wan najasi lan najis, wasatrul aurati lan nutup aurat bilibasin tahirin kelawan pakaian kang suci, wal wukufi lan wukuf ala makanin tahirin ing atase, wal wukufi lan jumeneng ala makanin tahirin ing atase panggonan kang suci, wal ilmu lan ngaweruhi biduhulil waktu kelawan manjingi waktu, wastiqbalul kiblati lan madhep arah kiblat. Syarat-syarat sholat sebelum masuk waktunya sholat, artinya sebelum kita melakukan sholat kita harus memenuhi syarat-syarat 5 ini. Dari sakdurunge sholat harus memenuhi 5 ini. Yang pertama yang harus dipenuhi sebelum kita melakukan sholat adalah mensucikan anggota tubuh kita dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, dan juga dari najis. Untuk menghilangkan hadas kecil dengan cara berwudu, untuk menghilangkan hadas besar dengan cara mandi wajib, dan untuk menghilangkan najis dengan cara membasuh najis itu sampai bersih. Setelah itu baru kita boleh melakukan sholat. Kalau kita sholat sedangkan badan kita ada najisnya atau kita belum berwudu, maka sholat kita tidak sah. Berarti kita belum melakukan syarat yang pertama, yaitu mensucikan anggota dari hadas kecil maupun hadas besar dan najis.
Setelah ini dilakukan, kewajiban kita selanjutnya adalah menutup aurat dengan pakaian yang suci. Lah untuk aurat bagi laki-laki, aurat di dalam sholat sampai di luar sholat itu sama, yaitu ma baina surra wa rukbah. Jadi sing wajib ditutupi itu udel sampai dengkul. Jadi umpamanya ana wong sholat kok gak kelambenan, pokok udele gak ketok, iku sah. Cuma gak sopan, tapi sah. Tapi bagi kaum perempuan, nah ini bagi kaum perempuan itu aurat itu antara sholat dan di luar sholat itu beda. Kalau di dalam sholat itu auratnya selain semua anggota tubuh selain wajah dan telapak tangan, selain wajah dan telapak tangan. Jadi rambut itu termasuk aurat. Sehingga bagi kaum wanita ini kalau pakai mukena itu yang bagus dikasih apa istilah itu, ditaleni sik rambutnya itu, ya, dikei anduk cili apa kain itu untuk menjaga supaya rambut ini tidak keluar. Kalau tidak pakai itu rawan, yang pakai mukena itu rawan rambutnya keluar. Kalau rambutnya keluar kelihatan, walaupun kelihatan dirinya sendiri, maka sholatnya tidak sah. Berarti ada aurat yang keluar, karena rambut perempuan itu termasuk aurat, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi yang terlihat hanya wajah dan telapak tangan. Loh, apakah harus pakai mukena? Tidak harus. Yang penting bisa menutupi semua anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi umpamanya bepergian pakai baju panjang, kemudian pakai apa itu kaos kaki, ya. Kemudian baju yang panjang itu tadi baunya itu bisa tidak sampai ugel-ugel tangan itu kelihatan nih iso. Makanya mukena itu biasanya yang terusan itu biasanya kan ono nggone cantolane driji. Itu supaya ketika bergerak di dalam sholat itu tidak ketarik sehingga ugel-ugel tangan itu kelihatan. Karena kalau kelihatan berarti sholatnya tidak sah. Kalau pakai mukena yang pedotan itu juga perlu hati-hati. Kalau dia tergesa-gesa dengan mengangkat tangan yang tinggi kemudian sampai kelihatan tangannya ini, maka itu juga tidak sah. Kemudian ketika sujud, mukena sing pedotan itu nek kapan mukena itu disujuti itu juga tidak sah. Nah biasanya mukena sing pedotan kan ombo-ombo, nek sujud melok beber nutupi ngarepe. Nah itu nek disujuti muknai itu gak sah salate, batal. Makanya kiai-kiai biyen itu menganjurkan untuk memakai mukena yang terusan. Bahkan nok pondok-pondok itu santri ini gak oleh gawe mukena pedotan, soalnya rawan batal sholat. Nah kemudian waktu sujud, nah waktu sujud itu jangan sampai telapak kakinya bagi kaum wanita itu kelihatan. Makanya mukena itu biasanya panjang-panjang melebihi itu, supaya apa? Supaya ketika sujud kakinya, telapaknya tidak kelihatan. Kalau kelihatan batal sholatnya. Makanya perlu dijaga, karena auratnya perempuan ketika sholat itu semua anggota tubuh aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau di luar sholat menurut Imam Syafi'i itu semuanya, menurut Imam Syafi'i. Cuma kebanyakan penduduk Indonesia ini masalah aurat wanita itu ikut Imam Hambali. Kalau Imam Hambali itu antara aurat perempuan antara di dalam sholat dan di luar sholat itu sama, kecuali wajah dan telapak tangan. Selain itu semuanya aurat. Sehingga sangat berdosa jika ada orang perempuan berjalan keluar rumah dengan tanpa menutup aurat. Sekalipun gak ono sing delok, apa meneh sing delok akeh, artis umpamanya. Nah itu berarti dosa.
Kadang-kadang tidak merasa kalau itu berdosa dan dianggap biasa. Nah, ini yang bahaya ini. Pintere setan ini dianggap biasa. Maka harus kita jaga betul aurat kita, jangan sampai dibuka di luar rumah. Kalau di dalam rumah nggak masalah, karena di dalam rumah itu mahram, nggak masalah. Tapi kalau di luar rumah, sedangkan di situ banyak orang lain ajnabi, laki-laki ajnabi, maka tidak boleh kita membuka aurat. Yang ketiga, wal wukuf ala makanin tohirin, berdiri di tempat yang suci. Jadi tempat yang kita gunakan sholat itu harus suci. Loh, bagaimana dengan sajadah yang najis umpamanya? Kalau tidak di bawahnya sajadah itu yang najis, maka masih sah sholatnya. Kalau yang bawahnya itu najis atau kotor, biasanya kadang-kadang kita sholat hari raya di lapangan itu kan sajadah digelar di lapangan, di tanah. Lalu seumpamane nok tanah itu nok najis terus ketutupan sajadah, bagaimana? Maka tidak apa-apa. Yang penting atasnya sajadah ini suci. Kalau hanya bawahnya itu tidak apa-apa. Karenanya ketika ada orang sholat jenazah, kemudian gak oleh nggon, terus dia di luar masjid umpamane pakai sandal, maka sandalnya harus dilepas, nggak boleh dipakai. Kalau dipakai di bawah sandal itu ada najis, maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau dilepas, diinjak tok, dan di bawah sandal itu ada najis, masih tetap sah, karena najis itu tidak terpakai, tidak bersambung dengan kita. Tapi kalau sandalnya dipakai, lah itu tidak sah. Begitu juga umpamane sorban digelar nang ngisore ana najis, maka tidak apa-apa. Tapi kalau sorbannya itu yang di bawahnya tadi kena najis, kemudian disampir nonok pundak, lah iki ya gak sah salate. Soalnya dia membawa najis. Wal ilmu biduhulil waktu. Orang yang mau melakukan sholat fardu harus tahu masuk waktu. Nah, tahu masuk waktu ini dengan cara beristihad. Apakah dengan istihad adanya matahari, ataukah dengan istihad pakai jam? Kalau sekarang ya pakai jam. Jadi kita tidak boleh melakukan sholat kalau belum mengetahui sudah masuk waktu apa belum. Tidak boleh. Jadi harus kita pastikan dulu ini sudah masuk waktu sholat apa belum. Umpamanya kita bangun tidur harus mau sholat duhur umpamanya. Nah, harus kita yakinkan dulu, istihad dulu ini sudah masuk waktu duhur apa belum. Lihat jam atau keluar ada mataharinya kok sudah agak ke barat, oh berarti sudah masuk waktu duhur. Jadi harus beristihad dulu. Kalau tanpa itu tidak boleh, kita tidak sah sholat kita. Bagaimana di tengah hutan yang kita tidak bawa jam, nah, kemudian kita tanpa istihad langsung kita sholat, lah itu tidak boleh. Jadi harus istihad dulu. Oh di sana mataharinya ini kok tidak di tengah-tengah, berarti ini sudah masuk waktu duhur. Oh ini matahari kok sudah terbenam, berarti ini masuk waktu maghrib dan seterusnya. Yang kelima, istiqbalul kiblah ay al-Ka'bah, yakni menghadap ke arah Ka'bah, ke arah ya, bukan ke Ka'bahnya langsung. Soalnya nek ke Ka'bahnya langsung ya kangelan ninggal nok Masjidil Haram. Ya, soalnya apa? Soalnya Ka'bahnya satu, kemudian dunia atau bumi ini luas. Nah kalau hanya madep pas itu kangelan, sehingga istiqbalul kiblah itu arah Ka'bah. Nek kapan wong Indonesia berarti sholatnya ya madhep ngulon, nek wong Madinah berarti sholatnya madhep ngidul. Ya, kadang-kadang ana wong Indonesia haji ku ngotot sholat madhep ngulon, soalnya wis kulino no Indonesia itu sholatnya madhep
ngulon wis dikandani nek kiblate iku madhep ngidul gak percaya, kono iku kidul, aku salat niku kiblatku iku ngulon, padahal dhek nek nggone Madinah. Jadi kalau Madinah iku madhep ngidul, soalnya Madinah iku lore Mekah. Makanya kadang-kadang sekarang itu ada istilahnya apa, matahari berada di atas Ka'bah, biasanya digunakan untuk menentukan arah kiblat. Walaupun tidak bisa pas, tetapi kan sudah ada ancang-ancang atau ancer-ancer nek kapan matahari iki wis nok dhuwur Ka'bah, berarti di situ ancer-ancere. Wa yajuzu tarkul kiblati, lan wenang apa ninggalaken kiblat fi halataini ing dalem rong keadaan. Boleh kita sholat tidak menghadap kiblat dalam keadaan yang pertama fisidatil khaufi, krana sangete wedi. Sangete wedi karo zamane Kanjeng Nabi biyen perang. Ana musuh teko rek, was sholat musuh teko melayu. Gak apa-apa sik sholat dalam keadaan sidatil khauf, sholat dengan berlari dan tidak menghadap kiblat tidak apa-apa, karena dalam keadaan sidatil khauf, sangat-sangat takut. Zaman madhawe sholat, umpamane sholat nok nggone lapangan, dadamane ngarep saman pas iku ana ula gawedhe, saman langsung melayu pindah nggon. Nah itu enggak apa-apa, sholatnya tetap sah karena sidatul khauf. Kemudian wa fin nafilati fis safari ala rohilati, termasuk boleh kita sholat tidak menghadap kiblat adalah sholat sunat yang dilakukan di atas kendaraan ketika kita bepergian. Ketika kita bepergian, kita naik mobil atau naik sepeda atau naik bis, kita melakukan sholat dengan duduk boleh, walaupun kendaraan yang kita naik itu menghadap ke arah timur, tapi ini sholat sunnah ya, sholat sunnah. Rasulullah dulu juga pernah melakukan sholat di atas unta dengan naik unta. Faslun wa arkanus sholati samaniyata asyara ruknan wallahu a'lam bishawab.